Kembali lagi bersama saya Israf Wakani, dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi berkat kebenaran firman Tuhan. Buku Renungan Harian Air Hidup edisi November 2015. Di sini renungan yang pertama berjudul Jangan Pernah Jemu Berdoa. Di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-8 adanya ketidaknyambungan antara judul dan juga ayat kebenaran firman Tuhan. Di dalam alinea yang pertama ini terdiri dari 4 pertanyaan besar. Adanya suatu percakapan antara Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya tentang suatu hak yang dimiliki oleh janda ini. Saya tidak tahu apakah janda ini sebagai penggugat atau janda ini sebagai tergugat. Apa yang benar kita salahkan, dan apa yang salah kita jadikan itu sebagai sesuatu yang benar. Kita jangan pernah jemu untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kembali lagi bersama saya Israf Wakani, dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi berkat kebenaran firman Tuhan. Berkat kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan pada kesempatan ini terambil dari dalam buku Renungan Harian. Buku Renungan Harian Air Hidup edisi November 2015. Mari sama-sama kita akan melihat pada renungan yang pertama yang terdapat di dalam buku Renungan Harian Air Hidup. Di sini renungan yang pertama berjudul Jangan Pernah Jemu Berdoa. Jangan pernah jemu berdoa. Ayat kebenaran firman Tuhan terambil dari dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Namun di dalam renungan ini hanya ayat yang ke-8 sajalah yang tercantum di dalamnya, dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-8. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Di saat kita membaca ayat yang ke-8, di sini berbicara tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena di dalam ayat yang ke-8 di sini dikatakan bahwa jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Sehingga kita melihat adanya ketidaknyambungan antara judul dan juga ayat kebenaran firman Tuhan. Karena di sini judulnya ialah Jangan Pernah Jemu Berdoa, tetapi ayat kebenaran firman Tuhan berbicara tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun tidaklah demikian, karena kita hanya membaca satu ayat kebenaran firman Tuhan, kita akan membaca keseluruhan dari dalam kisah ini di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Nanti kita akan sama-sama membaca keseluruhan ayat kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membacanya, saya akan terlebih dahulu membaca renungan harian yang berjudul Jangan Pernah Jemu Berdoa. Apakah saudara kehilangan semangat dan tidak berselera lagi menjalani aktivitas di pagi ini? Biasanya pada waktu pagi, saudara mengatur persembahan bagi Tuhan melalui saat teduh. Mengapa pagi ini tidak saudara lakukan? Jawabnya, mungkin sudah jemu. Secara umum, kata jemu berarti sudah tidak lagi suka karena terlalu sering dilakukan, atau dengan kata lain, bosan. Mengapa jemu? Mungkin karena doa-doa saudara belum juga dijawab Tuhan hingga sekarang. Jawaban ini menyeratkan rasa frustasi dan putus asa karena merasa bahwa saat teduh yang selama ini dilakukan sepertinya tiada hasil. Benarkah demikian? Di saat kita membaca pada alinea yang pertama, di dalam alinea yang pertama ini terdiri dari 4 pertanyaan besar, dan kita akan melihat pertanyaan demi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah saudara kehilangan semangat dan tidak lagi berselera menjalani aktivitas di pagi ini? Saya akan menjawabnya sesuai dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan saya. Pada pagi hari ini saya tidak kehilangan semangat untuk menjalani aktivitas. Dan pertanyaan yang kedua, biasanya pada waktu pagi, saudara mengatur persembahan bagi Tuhan melalui saat teduh. Mengapa pagi ini tidak saudara lakukan? Pada pagi hari ini saya melakukan saat teduh. Saya membangun relasi dengan Tuhan beserta dengan keluarga besar saya dan juga secara pribadi. Kalau kita melihat dari 2 pertanyaan ini,
dan dari jawaban yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan saya, maka apa yang tercatat atau apa yang ada di dalam renungan ini tidaklah menjadi bagian di dalam kehidupan saya, karena pertanyaan ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para penulis. Karena tujuan dari penulisan ini pasti hanya berfokus kepada orang-orang yang kehilangan semangat dan yang tidak lagi melakukan saat teduh. Namun hal itu tidaklah demikian. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita baca melalui renungan harian, atau apa yang kita dapatkan melalui penyampaian kebenaran firman Tuhan, mungkin saat ini tidak begitu mengena akan kehidupan kita, tetapi kita percaya bahwa apa yang kita dapatkan hari ini itu juga bisa menjadi sesuatu yang bermakna bagi kehidupan kita, sebagai suatu pengingat untuk hari-hari, untuk waktu-waktu ke depannya. Karena saya tidak tahu, mungkin ke depannya saya akan kehilangan semangat di pagi hari, atau juga ke depannya saya akan lalai di dalam melakukan saat teduh. Dan apa yang kita dapatkan pada hari ini, itu juga yang akan Tuhan pakai untuk mengingatkan kita kepada waktu-waktu yang akan datang. Jadi kita jangan pernah menolak akan kebenaran firman Tuhan yang kita dapatkan dari suatu pembacaan atau yang kita dengar dari siapapun itu. Dan saya akan melanjutkan pembacaan renungan harian ini yang berjudul Jangan Pernah Jemu Berdoa. Sebagai pengikut Kristus sejati, kita harus bertekun di dalam iman dan tidak pernah berhenti membangun persekutuan dengan Tuhan. Tuhan menghendaki agar kita berdoa dengan tidak jemu-jemu apapun keadaannya. Mengapa? Karena doa adalah kekuatan kita yang dapat melindungi kita dari si jahat. Bila doa-doa saudara belum beroleh jawaban, jangan pernah menyerah dan putus asa. Jangan pernah merasa jemu untuk berdoa. Berdoalah terus-menerus sampai doa saudara dijawab Tuhan. Sebab ada tertulis, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Doa yang tidak jemu-jemu adalah bukti bahwa kita memiliki iman. Jangan memberi celah kepada iblis yang tidak pernah berhenti menghasut, melemahkan, dan memprovokasi kita dengan hal-hal yang negatif. Belajarlah memahami bahwa waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Dalam pembacaan firman Tuhan ini, Tuhan memberikan contoh kegigihan seorang janda yang tidak pernah jemu datang kepada hakim yang lalim agar perkaranya dibela. Janda itu tidak pernah merasa malu atau sungkan, tetapi ia punya tekad yang sangat kuat. Karena terus datang kepada hakim yang lalim itu, hakim yang lalim itu pun akhirnya luluh hatinya dan membenarkan perkara janda itu. Demikianlah pembacaan renungan harian yang berjudul Jangan Pernah Jemu Berdoa. Sekarang kita akan melihat bagaimana kisah yang diambil dari dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mari sama-sama kita mempersiapkan Alkitab kita, dan saya akan membacakannya bagi kita semua di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Di sini perikopnya ialah perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita melihat bagaimana percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Kita melihat di sini sebagai lawan bicara Tuhan Yesus di dalam kisah ini adalah murid-muridnya. Kalau kita melihat di dalam kitab Lukas pasal yang ke-17, mulai dari ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-37, adanya suatu percakapan antara Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya. Mereka bercakap-cakap tentang hari kedatangan Tuhan, sehingga percakapan ini juga dilanjutkan di dalam pasalnya yang ke-18, sehingga mereka di sini adalah murid-muridnya, dan mereka itu adalah lawan bicara daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya dengan suatu perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya,
Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru-seru kepadanya? Dan apakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, ada seorang janda dan juga ada seorang hakim yang lalim. Janda ini mengalami suatu perkara. Perkaranya di sini yaitu tentang suatu hak yang dimiliki oleh janda ini. Saya tidak tahu apakah janda ini sebagai penggugat atau janda ini sebagai tergugat. Tetapi permasalahan yang dialami oleh janda ini yaitu permasalahan tentang hak. Dan janda ini mencari pertolongan, meminta pembelaan dari hakim yang lalim ini. Dia tidak datang untuk sekali saja, tetapi dia datang berulang-ulang kali. Walaupun dia ditolak secara terus-menerus, tetapi karena kegigihannya, tetapi dengan satu kepercayaan yang kuat bahwa ia harus memenangkan suatu perkara ini, maka dia terus datang meminta pertolongan kepada hakim yang lalim ini. Dan akhirnya hakim yang lalim ini pun mengambil suatu keputusan untuk membela perkaranya. Kita belajar dari dalam kisah ini, kita jangan pernah jemu untuk meminta pertolongan kepada Tuhan, karena Tuhan adalah hakim yang adil. Dia akan mengadili setiap kita dengan keadilannya, dan Tuhan jugalah yang akan menjadi pembela kita. Dia yang akan membela kita dari setiap perkara-perkara yang kita hadapi, dari segala permasalahan yang kita alami. Kita belajar, di saat kita mengalami suatu permasalahan, kita datang kepada Tuhan, kita berseru meminta pertolongan kepada Tuhan, maka Allah akan bertindak di dalam setiap permasalahan kita. Dia akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Karena kita adalah orang-orang yang dimenangkan. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan dari setiap permasalahan kita. Bukan berarti kita tidak membutuhkan orang lain di saat kita mengalami permasalahan. Tetapi mari kita melihat bahwa Tuhanlah yang menjadi satu-satunya fokus di mana kita mencari pertolongan. Tuhanlah yang menjadi satu-satunya pembela di saat kita mengalami permasalahan. Tuhan dapat memakai banyak cara. Bahkan Tuhan bisa memakai orang-orang di sekeliling kita untuk menolong kita di saat kita mengalami suatu perkara, di saat kita mengalami suatu permasalahan. Kita melihat bagaimana kegigihan dari seorang janda ini. Jangan pernah malu untuk datang berseru kepada Tuhan. Jangan pernah sungkan untuk datang meminta pembelaan kepada Tuhan. Kalau kita mengalami permasalahan dan kita pergi meminta bantuan di saat kita diperhadapkan dalam sidang pengadilan, maka ada banyak ketidakadilan di dalamnya. Karena di dalam kitab Pengkhotbah, pasal yang ketiga ayat yang ke-16, mari sama-sama kita membacanya. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-16, berikutnya ialah ketidakadilan di dalam hidup. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Bahkan di dalam tempat keadilan pun tidak terdapat keadilan. Ketika kita mengalami suatu permasalahan, apa yang menjadi hak kita diambil oleh orang, kita diperlakukan dengan tidak adil, maka Tuhan akan bertindak di saat kita berseru meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita belajar untuk menjadi seorang janda yang tidak jemu-jemu untuk berdoa, untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Di sini kita melihat keadilan Tuhan di dalam Tuhan bertindak untuk menghakimi, dan juga kepada kita semua yang sebagai penegak hukum. Kita sebagai orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk menghakimi atau untuk mengurusi perkara-perkara yang ada di dunia ini. Mari kita bertindak dengan takut akan Tuhan. Kita bertindak dengan keadilan. Jangan sampai apa yang benar kita salahkan, dan apa yang salah kita jadikan itu sebagai sesuatu yang benar. Kita belajar untuk menjadi orang-orang yang adil, karena Allah adalah hakim yang adil.
Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sejahtera untukmu dan juga untukku.